Selamat datang di channel Jago Tekno ID, karena teknologi itu memudahkan. Ya, ini merupakan video pertama kami, channel yang akan membahas terkait teknologi, networking, dan juga hal-hal lainnya terkait teknologi. Doakan kami agar terus selalu konsisten memberikan informasi terkait teknologi lainnya melalui video-video kami di channel ini. Ya, pada video pertama ini kita akan belajar mengenai cara crimping ya dari kabel jaringan atau kabelan, kita biasa menyebutnya, atau UTP, atau ada jenisnya lainnya STP. Mungkin kita akan coba bahas di video lainnya terkait perbedaan apa sih perbedaan UTP dan juga STP dan kabel-kabel network lainnya. Oke, pada kesempatan saat ini kita akan coba membahas terkait bagaimana cara crimping ya. Mungkin sebagian besar teman-teman dari IT sudah tahu caranya, mungkin ada yang lupa. Nggak ada salahnya kita coba bareng-bareng kita belajar lagi gimana sih cara crimping dari kabel jaringan ini. Oke, di sini saya sih udah ada menyediakan kabel jaringan, kabelan. Kemudian di sini ada konektor RJ45-nya, dan di sini ada pengupas pengupas kabelnya, dan di sini ada tang crimpingnya ya, atau crimping tools. Ya, biasanya saya coba pertama kita kupas dulu ya, kupas dari kabel jaringan ini atau kabelan ini bisa menggunakan crimping tools. Biasanya dia sudah menyediakan celah khusus ya, atau pisau untuk pengupasnya di tengah-tengah sini. Sorry, ini tangnya tang perang, jadi kondisinya sudah mengenaskan lah ya, nggak mulus karena memang sering dipakai. Kemudian ini cara lainnya adalah dengan menggunakan pengupas seperti ini ya. Ini cara yang paling simpel sih. Jadi dan hati-hati dalam proses pengupasan. Biasanya kalau menggunakan tang ini agak berpotensi melukai kabel dalamnya. Jadi biasanya saya lebih senang menggunakan pengupas seperti ini. Jadi selain mengupasnya lebih rapih dan juga cepat dan tidak melukai kabel dalamnya ya. Mungkin kita bisa lihat di sini sebentar. Nah ini, oke, sorry kameranya ini nggak bisa autofocus. Oke, lanjut dulu ya. Ini kita akan menjumpai kabel yang berwarna-warni ya. Ada putih oranye, kemudian ada putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Nah ini umumnya saat ini kita hanya menggunakan metode straight ya, yang dimana urutannya itu adalah sebagai berikut ya. Langsung aja. Ya ini cara melerainya ya, itu dengan cara seperti ini. Kita coba lerai satu persatu dulu. Ini kan dia dari bawaannya itu memang melilit-lilit gini. Kita coba pisahkan dulu satu persatu. Biasanya kalau udah biasa nih, prosesnya cepet lah, hitungan detik. Kemudian kita coba luruskan ya agar mudah. Putih oranye, putih hijau sambil diurutkan juga. Tapi ada juga yang kita fokus ke lurusin dengan cara seperti ini, agak sedikit diurut-urut. Nah ini kan dia lurus tuh ya. Jadi menghilangkan gelombang-gelombangnya pada kabel tersebut. Putih oranye, putih hijau, kita urutkan ya, sambil kita urutkan sesuai urutan straight yang umum. Putih hijau biru, putih biru hijau, ini putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah ini urutannya seperti itu. Kita pastikan urutannya itu tidak tertukar ya, seperti ini. Nah, coba saya fokuskan. Nah ini dia, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah ini
Lalu kita urut seperti ini. Kita pastikan urutannya itu tidak berubah. Nah, oke. Setelah ini kita potong lurus dengan jarak kurang lebih sekitar 1 cm. Jadi tujuannya apa? Jadi nanti ini kabel dimasukkan ke sini. Mungkin kita bisa perhatikan di konektor RG-nya dan dipastikan nantinya jadi begini nih. Posisinya. Jadi kita potong cukup sampai batas di ujung RG-nya. Itu kurang lebih 1 cm. Ini agak berubah ya, kita pastikan dulu putih oranye, putih hijau biru, itu biru hijau, putih coklat. Oke. Nah, kalau udah yakin dan tidak berubah, kita potong dengan menggunakan tang crimpingnya. Di sini biasanya udah ada sudah ada bagian untuk memotong kabel. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sudah putus ya, lurus, kita pastikan lurus, nggak berubah, dan kita masukkan ke sini. Oke. Nah, oke, dan kita pastikan ini mentok ya sampai paling ujung konektornya. Kalau enggak nanti koneksi kurang bagus atau bahkan gagal. Nah, ini pastikan kabel tuh udah mentok bagian sini konektor. Jadi nanti dia pas saat di crimping gitu, ditekan menggunakan tang crimping, dia akan terbelah ya menggunakan dengan kuningan yang ada di konektor RG-nya ini. Ini kan konektor kondisinya belum dalam ya, belum masuk kuningan ini. Jadi nanti pas ditekan dengan konektor RG45-nya, dia akan masuk ke dalam dan menggigit dari setiap helai kabel-kabel yang jumlahnya 8 kabel tersebut. Oke, sekarang kita masukkan ke RG45-nya, tang crimpingnya, konektornya, dan kita pastikan ini tidak berubah ya. Ini agak presisi banget ke tangnya, jadi agak susah. Nah, ini set, kita pastikan sampai mentok. Oke, ini susah. Coba saya ambil tang lainnya, ini seperti tangnya enggak. Ya, ini masih ada tang backup. Coba kita gunakan tang backup ini. Nah, ini enak, langsung masuk. Nah, ini dipastikan kita sudah sambil menjaga ini tetap tetap mentok ya, dan ini kita tekan dan kita pastikan kabelnya ini nggak berubah. Jadi sambil didorong juga nih posisi kabelnya untuk menghindari perubahan saat proses crimping, karena kalau nggak bisa nggak mentok lagi, dia ada yang lari gitu. Nah, ini kita pastikan proses crimpingnya, jadi kuningan itu masuk ke dalam semua secara sempurna, tidak ada yang miring dan menancap sempurna ya. Nah, ini bisa dilihat, Nah, ini kita bisa lihat dari sisi samping biasanya. Nah, ini samping dia udah mentok ya, dan sudah nancep ke kabel-kabelnya. Dan kita bisa lihat juga dari sisi atas, ini rata. Ini kan transparan ya, jadi kita bisa dengan mudah. Ya, sebenarnya untuk yang proper lagi itu ada jaketnya di sini. Cuman di sini kita coba dulu tanpa jaket pada video ini. Oke, jika sudah yakin, kita cek nggak kuning-kuningannya ini semua nancep dengan baik ya. Kita coba pasang lagi satu lagi ujungnya.
ini juga dia kalau urutannya pas, dia otomatis akan menempati dalam setiap ruas-ruas yang ada di konektor LG45-nya. Karena di konektor LG45 sendiri udah ada sub-subnya sendiri atau urutannya celah-celahnya sendiri gitu ya. Jadi saat kita masukkan secara rata kabelnya, dia akan langsung masuk secara rata juga. Oke, langsung kita lakukan crimping. Ingat ya, di tang crimping ini bagiannya yang sebelah luar itu adalah yang ada gigi-giginya. Sebelah sini tidak ada, jangan sampai salah memasukkan. Oke, ya ini dia bunyi. Kadang bunyi, kadang enggak ya. Tapi umumnya pasti bunyi. Nah ini sudah menancap sempurna. Kalau udah begini kita akan lakukan testing ya terhadap hasil crimpingan yang sudah kita lakukan bersama ini dengan menggunakan kabel tester. Kalau enggak sih tanpa kabel tester pun bisa, kita langsung tes aja di device kita yang akan kita hubungkan dengan antara satu dengan lainnya. Kalau terhubung sempurna, berarti tidak ada masalah dari hasil crimpingan kita. Ini hasil dari crimpingan yang sudah kita lakukan bersama ini. Nah ini urutannya ini ya, nggak ada yang lampunya nggak ada yang mati, berarti ini terhubung dengan baik semua. Jadi hasil crimpingannya itu bisa dikatakan baik. Ini kalau secara lambat. Ini sepertinya kayak ada kendala di kabel testernya atau LAN tester ini. Port pelannya juga port 8-nya juga nyala nih di saat kita lakukan testing yang nomor 7. Coba ya, karena LAN testernya udah lumayan lama ini, cukup handal ya, maksudnya udah jatuh segala macam, nggak rusak ya. Mungkin ini bagian dari kerusakan yang sudah lumayan berkepanjangan ya akibat pemakaian. Mungkin demikian dari video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar crimping. Jadi kesimpulannya, untuk bisa memaksimalkan proses crimping, jangan sampai salah urutan, karena salah satu aja kita akan gagal dan tak terhubung ya, tidak akan terhubung antara satu titik ke titik lainnya. Jadi kita pastikan, kadang kalau lagi buru-buru suka ada satu yang nggak kegigit ya, kabel yang mungkin nggak tercolok atau gigitnya nggak sempurna gitu, akhirnya mengakibatkan koneksi tidak stabil atau intermittent atau putus-putus atau tidak terhubung sama sekali gitu. Jadi cukup sering kendala akibat crimpingan yang tidak maksimal, baik yang berimpact secara langsung maupun tidak langsung ya. Demikian video dari kami Jago Tekno ID. Jangan lupa subscribe, komen, dan like pada channel kami ini agar kami terus bisa memberikan informasi lainnya yang bermanfaat untuk kita semua. Karena teknologi itu memudahkan. Salam Jago Tekno ID.